Nah, kami berharap setelah ini ya kepastian ini dan juga nanti akan ada disusul rapat-rapat teknis Pak Edi dan kawan-kawan semua, mungkin barangkali asosiasi petani bisa ikut, nanti saya akan usulkan supaya barangkali ada dengar sendiri seperti apa keputusannya atau transisinya seperti apa, sehingga adanya kepastian, tidak ada lagi kekhawatiran, dan kemudian menumbuhkan kembali itu tadi, semua berjalan dengan baik dan TBS bisa dibeli dengan baik. Terakhir, pemerintah dipastikan tidak akan kehilangan atau kehabisan langkah. Ya, sumber daya alam kita melimpah, kita ekspor besar, hanya memang masih terdapat praktek-praktek oknum-oknum yang dirasa itu kemudian merugikan kepentingan nasional kita. Adanya dugaan transfer pricing dan juga under invoicing dan lain-lain yang kemudian melatar belakangi diberlakukannya peraturan ini. Yang jelas ini baik untuk perekonomian kita yang dulunya pengusaha baik pasti tidak akan dirugikan apapun. Yang selama ini melakukan kegiatan usaha dengan baik pasti tidak akan mengalami kerugian apapun, bahkan harusnya banyak adanya bantuan dan pertolongan. Nah, tentu saja menjadi tantangan dan juga menjadi sebuah berita buruk tentunya bagi pengusaha atau bagi pelaku usaha yang selama ini itu kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Tapi kan negara harus kita tertibkan ini semua demi keadilan ekonomi yang lebih bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Aturan harus ditegakkan, kepentingan nasional harus diutamakan tanpa kemudian merugikan kepentingan seperti petani maupun pengusaha yang memang selama ini sudah bekerja dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Itu kira-kira. Penurunannya berapa besar Pak? Penurunannya dari harga berapa besar? Ya, memang ini ada yang turun Rp50, ada yang 300 variasi, ada yang tinggi sampai 1.200 di Sulawesi Barat. Ya, kami monitor semua, ada datanya, dan kami akan ini menjadi acuan evaluasi ya. Kenapa dan bagaimana, itu menjadi pertanyaan besar bagi kita, bagi Kementerian Pertanian. Kenapa kau lakukan itu, dan kemudian bagaimana caranya supaya bisa kembali normal. Intinya kan kita nyari solusi, ya kan, mencari solusi yang membahagiakan semua pihak, baik itu produsen dalam hal ini petani maupun dari sisi industri, baik di industri turunan pertama, kedua, sampai dengan di ujungnya bottleneck-nya kalau misalnya ada di hilir tadi disampaikan seperti kata Pak Edi, hilirnya misalnya khawatiran baik itu importir masih khawatir dengan kebijakan baru, ya harus disampaikan. Siapa yang menyampaikan? Ya industri itu sendiri yang harus menjelaskan juga. Selain juga keterangan seperti kami, saya sebagai penyelenggara negara, sebagai wakil menteri, itu kemudian bisa dikutip dan menjadi satu pernyataan yang sah yang bisa diambil menjadi sebuah pertimbangan bagi pihak lain, baik itu dalam negeri maupun pihak lain yang ada di luar negeri. Kira-kira TBS itu gini, mekanismenya ini buat pengetahuan media dan bisa dijelaskan. TBS itu sesuai dengan Permentan, itu harga, ketetapan harganya itu berdasarkan provinsi masing-masing. Nah, ketetapannya itu adalah hasil dari kesepakatan antara Pemda, kemudian dari industri itu mencantumkan harga pembeliannya dia, kemudian harga ini itu semua dicantumkan, termasuk asosiasi petani di situ. Sehingga harga acuan atau harga ketetapan yang ditetapkan di masing-masing provinsi itu sudah membuat make everybody happy. Yang menjadi masalah hari ini adalah PKS atau pabrik kelapa sawit ini membeli tandan buah segar yang di bawah harga dari ketetapan. Dan kami ingin harga ketetapan CPO ya. Kami ingin itu kemudian semua PKS di seluruh Indonesia itu kemudian bisa mengikuti harga ketetapan, karena harga ketetapan itu juga kan juga melibatkan mereka gitu.